Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Leonardo Pangkaila. Saya Haikal Hamdas. Jadi baik, kelompok kami akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan ginekologi dengan topik abses batul ini. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Dr. Edo, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Kalau boleh sekarang Ibu siapa? Lisa, Ibu Lisa, umur Ibu berapa? 25 tahun, 25 tahun. Alamat tempat tinggal Ibu di mana? di Renon, Di Renon. Pekerjaan Ibu sehari-hari? ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu Ibu sudah menikah? Udah Punya berapa anak? 3. Punya 3 anak. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini dok, saya ngeluh ada benjolan di kemaluan saya. Oh, di kemaluan Ibu. Sudah sejak kapan Bu benjolan? Kurang lebih 10 hari. 10 hari. Kalau boleh tahu di lokasi dari benjolan Ibu itu di kiri atau di kanan? Di kanan. Di kanan. Kalau Ibu bisa ceritakan sedikit tentang kronologisnya? Jadi awalnya saya mau 10 hari yang lalu saya mau pipis ya dok ya. Terus saya ngerasa kayak ada perasaan tidak nyaman gitu di area kemaluan saya di sebelah kanan, kayak ada benjolan gitu dok. Ini 10 hari yang lalu tidak juga. Itu apakah mengganggu aktivitas fisik Ibu sehari-hari? Nggak mengganggu dok, cuma nggak nyaman. Kalau boleh saya tahu juga ukuran dari benjolan Ibu itu seberapa besar? Eh, Sekelereng mungkin? Kurang tahu sih dok, cuma ngerasa ada kayak ngeganjel aja. Apakah ada hal-hal yang meringankan benjolan Ibu? Kayak Ibu lagi ngapain atau Ibu sempat? Nggak ada sih dok. Oh, nggak ada. Heeh. Baik. Apakah Ibu ada keluhan lain selain benjolan? Benjolannya kalau sejak 5 hari yang lalu itu jadi nyeri dok. Oh, nyeri. Heeh. Nyeri itu dirasakan berbarengan sejak 10 hari yang lalu? Enggak dok, kayak 10 hari yang lalu baru muncul benjol, terus 5 hari yang lalu itu kok jadi nyeri gitu dok. Oh, iya. Ibu sebelumnya sempat minum obat untuk meredakan nyeri tersebut? Sempat Tapi sempat berangsur membaik atau? sempet baik, terus tapi tetap aja jadi nyerinya segitu-segitu aja dok. Apakah ada hal-hal yang bikin nyeri Ibu makin sakit, kayak Ibu berubah posisi atau Ibu duduk? Iya dok, ada. Kayak misalnya berkemih, terus kalau misalnya lagi sama suami saya itu sakit juga dok. Berarti saat Ibu bersenggama Iya dok. bersama suami. Apakah ada keluhan lain Bu selain benjolan dan nyeri tadi? Demam dok, saya sempat demam. Demam itu kapan kira-kira? Sebelum nyeri itu saya sempat demam. Oh, berarti 6 hari yang laluan lah dok, 1 hari sebelum jadi nyeri. berarti demam dulu baru nyeri ya? Hmm. Kalau boleh tahu, Ibu sempat mengukur temperatur? Sempat sih dok, waktu itu 38 kalau nggak salah dok. 38? Iya. Ibu sempat minum obat pereda demam? Kayak paracetamol? Sempat Berangsur membaik? membaik sih dok. Oh, berarti sempat berangsur membaik, terus naik lagi sekarang? Naik lagi tapi kayak meriang-meriang gitu dok. Oh, ya. Dis. Baik, sebelum itu mau ingin saya bertanya Bu, jadi kalau sebelumnya Ibu riwayat menstruasinya seperti apa? Teratur. Oh, teratur, baik. Kalau untuk riwayat persalinan sebelumnya, apakah anak-anak Ibu ada yang lahir sesar atau normal? Normal semua. Oh, semua normal. Kalau boleh tahu Ibu punya berapa anak? 3. 3. Oh, berarti ketiganya normal ya? Baik, untuk riwayat persalinan, apakah Ibu sebelumnya sempat ada luka pasca persalinan seperti ada luka jahitan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik Bu. Baik Bu, sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini agak sedikit kurang nyaman karena saya akan minta Ibu untuk membuka pakaian bawah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Bu, silakan berbaring ke tempat tidur. Sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelum itu saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Lepak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci jari, ibu jari, kuku, dan pergelangan tangan. Baik, setelah itu saya akan mengeringkannya dengan tisu. Pemeriksaan ginekologis diindikasikan untuk pemeriksaan dari perimetrium dan juga pemeriksaan pada vulva, kemudian juga pemeriksaan dari adanya tanda-tanda infeksi seperti adanya keputihan dan juga adanya masa-masa ginekologis.
Dan juga untuk pemeriksaan ginekologis ini bisa untuk menilai konsistensi, besar, arah, dan ukuran dari uterus. Juga untuk mengkonfirmasi atau menilai adanya kehamilan intrauterin ataupun ekstrauterin. Untuk tujuan pemeriksaan ginekologis ini pada pasien adalah untuk menilai adanya massa pada kemaluannya. Untuk itu, pertama-tama kita akan mempersiapkan pasien. Pasien akan saya persilakan untuk kencing terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Kemudian nanti saya akan posisikan di meja ginekologis dengan posisi litotomi. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Baik, untuk alat dan bahan yang disiapkan adalah di sini ada spekulum cocor bebek atau disebut juga grape speculum. Kemudian juga di sini saya mempersiapkan dari duk bolong steril, kemudian juga ada klem, handscoon, kemudian ada gaun, handuk kering, dan juga antiseptik untuk membersihkan dari vulva ibu. Baik, di sini ibu sudah diposisikan dalam keadaan litotomi dan juga celananya sudah dibuka. Kemudian untuk menjaga privasi ibu, kita tutup bagian perut atas ibu dengan menggunakan handuk. Baik, pemeriksaan dilakukan di ruangan dan juga saya ditemani oleh perawat perempuan. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita lihat mulai dari orosium uretra externum, apakah ada kemerahan, ada nanah, ada karunkula, ada polip atau tidak. Kemudian juga kita bisa menilai pada daerah vulva, perineum, vagina, apakah tampak adanya massa atau ada massa yang turun seperti pada prolaps organ uteri, prolaps organ panggul, atau juga apakah ada massa polip yang keluar, miom seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan inspeksi, di sini kita lakukan palpasi. Di sini palpasi kita lakukan palpasi pengurutan dengan membuka labia mayora agar tampak labia minora, dilakukan palpasi diurut untuk melihat apakah adanya pembesaran dari kelenjar Bartholin atau tidak di kiri diurut, kemudian di sebelah kanannya. Seperti itu. Normalnya kelenjar Bartholin ini tidak teraba dan normalnya posisinya di jam 5 dan jam 7. Pada ibu ini teraba adanya massa kistik berukuran 2 cm di daerah jam 7 di labia minora. Pada abses biasanya massa ini terasa nyeri saat ditekan, kemudian massanya kistik, dan jika ditekan seperti adanya cairan atau bisa disebut dengan fluktuatif seperti itu. Baik Bu, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi bahwa saya mendiagnosis ibu dengan abses Bartholini. Jadi abses Bartholini merupakan abses yang terjadi pada ductus dari kelenjar Bartholini ibu, yang dimana di kelenjar Bartholini ibu terjadi sumbatan di sana. Mungkin ada beberapa penyebabnya Bu. Jadi mungkin karena higienitasnya ibu yang kurang bagus, atau mungkin multifaktorial lainnya Bu. Jadi seperti misalkan ibu membasuh ketika ibu selesai BAB dari belakang ke depan, nah seperti itu merupakan predisposisi atau pemicu terjadinya abses Bartholini ibu. Jadi apakah ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Baik Bu, tapi sebelum itu saya akan melakukan planning untuk tata laksana dari abses Bartholini ibu. Jadi saya akan melakukan insisi. Sebelumnya ibu mengerti apa yang maksud insisi? Enggak, apa tuh Dok? Oh, jadi insisi adalah suatu cara kita dengan cara mentorekan atau mengeluarkan pus atau abses yang di dalam Bartholini ibu. Jadi yang sumbatan tadi ibu kan sudah menjadi abses, di situ kita mentorekan. Oh iya. Apakah ibu bersedia? Sedia Dok. Baik Bu.